Jadi ketika seorang bartender kan nggak cuma harus bisa meracik minuman, juga bisa menghadirkan sebuah hiburan kepada para customernya. Dan juga paling penting juga harus mengetahui keadaan, gimana sih customer ini, suasana hatinya, perlu refreshing apa. Jadi minuman disajikan harus bisa mengikuti keadaan tersebut. Sehingga customer itu ketika keluar dari bar, kita meninggalkan bar itu menimbulkan kesan yang, oh aku cocok bar ini, saya ingin balik lagi suatu saat. Karena minumannya ternyata membuat saya lupa. Tadi sebelum masuk bar ini saya bete nih, kayak gitu. Sebelum buatkan minuman yang benar-benar refreshing, dia jadi segar. Jadi dia, aku lek bete, aku ingat bar ini. Halo Entokers, ketemu lagi di episode terbaru Entok. Dan sekarang kita lagi ada di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Majeng Sugono, Ciputra Hotel. Ini hotel keren banget ya Bu Novi ya? Keren banget. Betul, bintang 5. Lobbynya di lantai 7. Lantai 8. Lantai 8 Lantai 8. Dan kerennya adalah, ini ada mix use ya. Jadi ada apartemen, kemudian ada mall. Terus hotel. Betul. Jadi kalau stay di sini mau nge-mall enak, mau makan cari di mall juga enak. Atau makanan kuliner Di sekitar sini. Majeng Sugono banyak juga. Tuh. Mau pagi, mau siang, mau malam juga. Iya, kayak 24 jam deh kawasan sini ya. Dan jelang Ramadan di Ciputra Hotel juga ada paket Serambi Ramadan. Jadi di lantai 7-nya di restonya. Itu starting dari 280.000 paketnya, tetapi kalau Anda early bird untuk pemesanan hingga tanggal 22 Maret itu harganya cuma 228.000 aja. Jadi segera deh booking untuk acara Ramadan. Biasanya kan grup nih ya, dengan kantor, dengan temen, atau dengan teman-teman arisan, atau dengan teman-temannya yang lain. Dengan tim kantor bisa. Jadi kalau kantor ada 3, berarti ada 3 grup. Jadi di sini menunya oke-oke. Jadi ada mie tare, sawarna, roll tijala, dan macam-macam. Banyak sekali varian menunya. Jadi segera. Langsung aja nanti pas Betul. pergi ke sini. Iya, dan tadi tuh early bird 280.000 aja hingga tanggal 22 Maret. So segera booking. Dan narasumber kita kali ini seorang senior bartender. Senioritasnya terlihat Dari kepala. Dari mahkota. dari mahkotanya. Jadi kita lagi di bar lounge-nya nih ya. Siap, baik Pak. Jadi kita lagi nongkrong di sini ngobrolin tentang profesi bartender. Dan ini adalah senior bartender yang ada Ciputra Hotel dengan Bapak Catur. Iya. Bapak Catur? Tahu, baik. Siap Pak. Sehat ya Pak? Sehat Pak, sehat. Nah. Bapak, Ibu gimana? Alhamdulillah. Makan pagi hari ini berkesan apa Bu? Keren. Pagi ini berkesan itu tadi. Betul, betul. Varian sarapan di sini juga banyak banget di lantai 7. Siap, Pak baik Pak, siap. Jadi enak banget sih breakfast di sini. Nah, Pak Catur. Siap Bapak. Kita ngobrolin tentang bar. Saya kaget tuh, siap terus ya. Sebentar, ini makanya ini saya mau disclaimer dulu ya. Wow. Ini kayaknya kita mau ngobrol sama bartender, bukan berarti tentara. semua yang di sini kemudian habis minum-minum ya. Kita ngobrolin profesinya gitu ya. Jadi supaya sesuai maka tempatnya juga di tempat yang sesuai. Gitu. Ini disclaimer ini. Betul. Dan tuh morning tuh mabuk ya. Oke Pak Catur sebagai bartender. Iya, Pak. Nah dulu Pak, ketika dulu masih ya era tahun 80-an kan ada filmnya Tom Cruise nih ya kan, sebagai bartender. Jadi juggling gitu Betul, kan. Layering, pakai api, gitu. Tuh keren banget tuh ya. Tom Cruise bisa juggling seperti itu. Ternyata itu ada profesi dari bartender. Betul Pak. Iya, gitu Betul, ya Pak. betul sekali ya Pak. Betul sekali. Jadi ketika seorang bartender kan
nggak cuma harus bisa meracik minuman, Bapak Ibu, juga bisa menghadirkan sebuah hiburan kepada para customernya. Dan juga paling penting juga harus mengetahui keadaan gimana sih customer ini, suasana hatinya, perlu refreshing apa. Jadi minuman disajikan harus bisa mengikuti keadaan tersebut. Jadi contohnya tamu pesan hanya salah satu minuman aja, misalkan kopi atau apa, kita harus tahu suasana sekitar seperti apa, kopi yang disajikan seperti apa. Begitupun juga dengan minuman yang refreshing lainnya, ada kayak healthy drink, koktail, moktail dan sebagainya. Jadi selain harus bisa meracik minuman, harus ada seninya Pak, seperti itu. Jadi atraksi. Iya, dulu ketika belajar juga sering dimarahi orang tua, mecahi botol di rumah, kaca, lemari, sampluk, kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi proses gitu kan, proses. Jadi itu bagi saya bartender nggak cuma memiliki skill dalam meracik minuman, juga harus punya seni yang bisa ditampilkan. Berarti tadi ketika melihat suasana hati dari si pengunjungnya, Customernya, kan, ya Bapak. customernya itu kan, berarti juga ikut mengamati nih orang lagi ngapain nih kan? Biasanya kelihatan. Iya, biasanya kelihatan Bapak. Jadi customer yang datang itu sekedar ingin refreshing atau ingin cari pelarian, katakan ada suatu masalah di luar atau apa, ingin minum. Jadi dia nggak bisa menyebutkan minuman apa yang diinginkan. Jadi kita tawari aja beberapa basic spirit yang kita miliki. 5 basic spirit itu gin, vodka, tequila, whiskey, rum. Itu kita harus benar-benar ready dan bisa sesuai dengan yang diinginkan customernya ini. Jangan sampai salah ketika orang dalam suasana happy, terus kita kasih minuman yang strong banget, Long Island Tea dari 4 basic spirit sama 1 liquor triple sec sama lime di topping Coca-Cola, itu kadang bisa malah bikin bad mood-nya muncul bertambah gitu Bu. Jadi kita bikin yang sedikit light, refresh, jadi dia merasa kayak, contoh kayak tequila sunrise. Jadi ketika tequila dicampur grenadine syrup, topping pakai orange juice, itu seolah kayak di pagi hari terus segar. Fresh ya. Seperti itu Pak, fresh. Jadi setiap customer yang ada kita harus mengamatin ya Pak ya. Pasti Bapak. Sehingga minuman yang diberikan atau di-serve untuk dia sesuai dengan apa yang dialami oleh customer. Betul sekali. Sehingga customer itu ketika keluar dari bar, kita meninggalkan bar itu menimbulkan kesan yang, oh aku cocok bar ini, saya ingin balik lagi suatu saat. Karena minumannya ternyata membuat saya lupa, tadi sebelum masuk bar ini saya bete nih. Kayak gitu. Dulu yang buatkan minuman yang benar-benar refreshing, dia jadi segar. Jadi dia, aku lek bete, aku ingin bar ini. Atau sebaliknya, kalau ingin perayaan nih, habis mendapatkan suatu penghargaan, menang sebuah lomba, ulang tahun atau apa, itu justru minuman disajikan minuman yang heroik. Jadi minuman yang bikin dia nambah-nambah lagi. Kayak gitu. Beberapa contoh kayak margarita, tequila six sama triple sec, kasih lime juice sedikit, direm pakai salt, itu bikin ternyata itu apa Bu ya? Makin euforia ya? Makin euforia, jadi merasa kayak seneng terus. Oke. Jadi ternyata klasik koktail yang diciptakan dari sebelum generasi nenek moyang lah ya. Nenek moyang itu Pak, itu memang ada fungsinya juga. Contoh katakanlah hanya sebuah rum, itu contoh Bacardi sama Coca-Cola, itu namanya dinamakan Cubra Libra. Kan kayak orang apa sih namanya kayak seperti itu, ternyata hanya rum sama Coca-Cola sama jeruk. Tapi inti dari basic spirit cocktail, basic cocktail dan spirit itu hanya lime sih Pak. Jadi itu lime itu memang jeruk itu ternyata setelah campur dengan beberapa alkohol yang berasal dari sumbernya masing-masing, ketika disuling, didistilasi keluar fermentasi alkoholnya sama jeruk itu ternyata kalau diminum ke hormon manusia itu bisa merubah suasana. Oke. Iya, that's why kenapa setiap di minuman itu selalu ada lime-nya ya? Ada Pak, jadi itu sebetulnya cirinya sih. Kebanyakan, tapi juga ada yang berapa itu pertanyaan lama sih, kenapa selalu ada lime ya? Saya ya. nanya itu. Jadi ketika dicampur, contoh katakanlah tequila. Tequila sebuah minuman berasal dari kota Meksiko, kota Madhya Tequila, kota tequila itu. Dari kaktus yang di jus, diekstrak untuk menjadi kemudian sebuah minuman keras dengan alkohol 35%. Itu kalau diminum shoot gitu biasa gitu Bu, memang terkesan strong banget. Tapi ketika itu sudah di-shake pakai triple sec, kontro, minuman liker-liker itu campur lime, beda banget. Rasa sama ya impact yang ditimbulkan. Iya. Oke. Berarti kelebihan dari seorang bartendernya dituntut ada seperti itu ya. Know your customer. Baik. Jadi nggak sekedar aku ingin minum, oke kamu minum apa, saya kasihkan. Itu juga fine, bebas. Iya. Cuma nilai poinnya kurang ini, Pak. Jadi kadang ngasih suggest ya. Iya, bartender itu ketika
kepuasan tersendiri bagi saya tentunya sama profesi bartender ini ketika bisa memberikan apa yang diinginkan tamu untuk kemudian melebihinya. Oh sebetulnya saya kemarin ke sini itu hanya ingin minum nih, katakanlah minuman whisky campur Coca-Cola aja. Kita kasih dulu Pak. Setelah itu minuman second drinknya baru kita. Bapak Coca-Cola whisky juga bisa dicampur sama yang lain. Coca-Cola pun bisa juga dikombinasikan dengan minuman yang lain. Intinya pertama kita kasih dulu Pak. Untuk yang second drinknya kita baru improvisasi. Kita sajikan beberapa minuman yang sebetulnya mereka ingin whisky, tapi ada juga campuran yang lain. Jadi kayak semacam test case ya. Jadi Test oh case. ini dikasih ini ternyata dia happy. Oh ternyata dia senang gitu kan. Betul, sama Bu. Kalau nggak suka minuman keras tapi ingin ke bar, ya nggak apa-apa juga. Bisa. Nanti kita juga bisa buatkan minuman yang kita sebut. Sebetulnya minuman kan ada dua. Koktail itu ada campur alkoholnya. Mocktail itu tidak ada campuran alkoholnya, jadi dari jus. Untuk yang ingin ke bar tapi nggak ingin mabuk, ya masa pesan es teh. Jadi dibuatkan mocktail yang berapa? Ya, contoh kalau kita ambil dari klasik koktail namanya pina colada, kita bisa membuat yang versi mocktailnya tanpa alkohol. Jadi jus nanas kita kasih coconut water, air kelapa, kita kasih susu, kita blend. Mereka nyebutnya nanti pesen apa kamu? Pina colada. Ya benar, pina colada. Pina colada kan koktail juga Bu, cuma ada ramnya. Ini ramnya kita hilangi, kita ganti coconut water. Padahal bahannya sederhana tadi. Sederhana. Air degannya, Nanas, Sama susu, fresh milk. fresh milk. Oh, oke. Ya. Bukan yang krim, yang fresh milk biasa. Bu. Terima kasih. Seperti itu. Jadi ke bar ingin terkesan pernah ke bar mana ini, tapi nggak mau minum. Jadi itu. Jadi kita juga buatkan beberapa mocktail. Contoh katakanlah mojito. Mojito itu biasanya dari mint sama lime, dimadler pakai gula, sama ditoping ram juga Bacardi, sama ditoping soda. Itu kalau nggak mau alkohol nih Bu, ramnya dihilangin Pak. Kelihatan, nggak ada bedanya Bu. Dari segi tampilan sama warna. Dia ngeklaim nggak malu-malu amat. Oh, jangan minum. Ternyata nggak ada ramnya. Sama tampilannya putih. Jadi you always welcome our customer. Apapun keinginannya nggak kasih. Betul. Jadi ke bar itu bukan hanya identik untuk minum-minuman beralkohol ya, Betul. Pak Catur ya, tapi juga minuman non alkohol pun juga bisa. Bisa, sangat bisa Pak. Nah, jadi mojito tadi itu, Bisa. ya kan. Sama Terus yang lain. sama apa tadi itu? Contohkan virgin pina colada Pak. Nah, jadi Anda yang kamu ke bar tidak harus mabuk. Bisa minuman yang lain. Iya. Nah, ini gini. Dulu tertariknya menjadi bartender itu gimana? Karena ini kan mungkin ada teman-teman yang sekolahnya di sekolah perhotelan gitu ya. Atau pengen jadi seorang bartender. Mau jadi bartender gitu. Apa yang dulu membuat Pak Catur ini tertarik sehingga kemudian mau belajar itu tadi sampai mecah-mecahin segala macam gitu. Mecah-mecahnya yang diulang-ulang Bu, nanti terkesan beberapa kali, dua kali. Jadi awal berkarir di perhotelan kayak server biasa, Ibu di restoran sama bangket seperti itu. Awalnya. Terus karena area itu melewati bar, terus saya setiap hari kok melihat asik nih kerja di sini, selalu berhubungan sama. Terus minumannya mereka, seragam mereka itu Pak kayak kok ambu-ambu bir, bau-bau bir kayak gitu. Kok keren ya, mungkin ketumpahan. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mengajukan proposal ke atasan kepada manajer barnya untuk kiranya saya bisa cross training dulu. Cross training untuk pembukaan istilahnya belajar dulu Pak, pendalaman. Tapi dari segi pengetahuan sih sudah diajarkan di kampus sih soal itu. Jadi waktu basicnya Pak. Jadi waktu itu saya langsung disetujui. Jadi setelah itu langsung saya dipindahkan ke barnya, salah satu hotel bintang 4 di Surabaya Barat. Awal di bartender itu barback dulu, asistennya bartender Bu, disuruhin. Jadi tugas saya itu mempersiapkan segala kebutuhan bartender itu untuk kerjaannya. Contoh katakanlah pagi saya itu belanja buah-buahan sama sayur, belanjanya nggak di pasar Bu, belanjanya di store, di gudang di bawah. Itu Pak saya siapkan, terus saya squeeze orange juice, itu harus setiap pagi buat untuk operasional malam sama sore. Jadi kalau ada customer pesan orange juice atau ada minuman yang dicampur orange juice diambilkan dari itu tadi. Dari purenya tadi. Ya, purenya. Saya fresh dari pagi itu saya press, saya buatkan, saya masukkan kontainer, saya kasih labeling. Ini bisa bertahan sampai besok. Secara teori Pak, secara praktek habis kok. Malam itu sama bartender ini harus habis.
Kalau nggak habis bisa dibuat promo, katakanlah beli stick, saya kasih gratis orange juice, atau beli orange juice 1 dapat 1 snack kayak gitu Bu. Jadi intinya orange juice yang saya buatkan pagi ini Pak harus habis malam itu. Setelah itu saya siapkan beberapa buah-buahan untuk garnish bartendernya, garnish hiasan yang bisa diminum makan. Setelah itu saya juga siapkan meja kursi, dusting, debu-debu saya lapi. Sama ini yang paling penting, ngelapi botol Pak. Ada ilmunya tuh? Gini Bu, ngelapi botol ini sangat penting bagi seorang bartender. Nggak boleh dilewatkan proses ini Pak. Karena dengan ngelapi setiap hari, karena ini gini kan Bu ilmunya, melakukan suatu hal yang sama dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi ketika ngelap ini bartender nggak boleh melewatkan sesi ini Pak. Ini kemarin udah tak lapi kok dilapi lagi. Nggak apa-apa, dilapi setiap hari. Karena dengan ngelapi kita tahu bentuknya. Dapat feel-nya ya? Dapat feel-nya Pak. Jadi katakanlah kayak saya gitu, dites, blind test, mata ditutup, insya Allah saya tahu. Ini Karena feel-nya udah ada. ini liquor ini. Jadi pengalaman nyata yang berkesan juga waktu itu tiba-tiba blackout, lampu mati. Entah kenapa genset nggak bisa bekerja cepat Pak. Jadi semenit 2 menit, sedangkan saya udah proses handle minuman. Jadi itu saya tahu ternyata Pak. Saya pegang, botol kotak ini Contro, liquor sweet. Oh ini Jack Daniel, whiskey Scott. Oh ini vodka yang Gregus agak panjang. Oh ini botol yang katakanlah ram yang bukan spek yang kan ada 2 minuman, ada yang biasa dan premium Pak. Contoh katakanlah vodka, yang biasa itu Smirnoff Absolut, Stolichnaya. Yang premium ada Gregus. Atau gin katakanlah Gordon. Kalau gin yang premium Bombay Sapphire. Nah itu botolnya nggak kotak Bu. Jadi setelah 2 menit itu ternyata saya ngambil tanpa melihat lampu. Itu ketika menyala, itu benar semua Bu. Karena proses tiap hari harus ngelapin botol botol itu kan iya, gitu loh. Pak. Sehingga tahu bentuknya dan feel-nya seperti apa kan gitu loh. Botol yang paling mudah Galliano, paling tinggi, paling panjang bentuknya kayak V. Itu jadi proses paling penting bartender itu. Setelah itu setelah 3 bulan kemudian saya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi bartender. Sebetulnya barback 6 bulan. Tapi saya karena 3 bulan sudah menunjukkan bahwa saya bisa menginginkan posisi ini jadi bartender. Bartender pun waktu itu taruh di bartender yang shift awal jam 12. Katakanlah karena belum berat Pak. Kayak benar-benar pure bartender itu yang sore, di mana tamu itu benar-benar minum. Nah, seperti itu sih karirnya sehingga akhirnya benar-benar bisa menjadi bartender. Terus sampai sekarang sudah dalam manajerial. Pak, keseruan apa sih menjadi seorang bartender Pak selain tadi itu bisa engage dengan customer tadi itu kan? Ya, baik Pak. Keseruan seorang bartender yang saya rasakan sendiri Pak ketika contoh katakanlah mengganti barel bir yang besar itu bulat itu. Itu 1 barel bir itu kan bisa disajikan 9 gelas. Nah, pas ganti itu awal-awal itu selalu pas masukkan ke tuasnya itu kayak muncrat itu. Dan itu nggak sekali 2 kali ya dimarahi karena ini proses pembelajaran, kecepit juga iya. Terus kasih Handy Plus, kecepit itu terus muter. Padahal itu secara teori udah diajari Pak, melihat. Cuma waktu itu kan nggak ada kayak fitur ya harus di video, di share di grup. Jangan segitu belum ada. Jadi memang saya melihat. Ketika saya melihat itu caranya seperti ini saya praktekkan. Lah kok masih muncrat gitu Bu. Jadi baju semua itu bau bir. Itu yang pertama. Terus belum lagi kalau tuasnya sebulan sekali deep cleaning, itu dibongkar itu kayak lengket-lengket, mendir itu kan. Itu harus dibersihkan itu hampir 2 jam. Jadi membersihkan seputar bir itu pengalaman yang cukup membuat saya tidak bisa lupa Pak. Jadi kalau katakanlah sudah laku terakhir ini 80 gelas gitu, kurang 10 berarti Bu. Waduh, sebentar lagi ya alamat ganti bir muncrat kayak gitu kan Pak. Jadi kayak gitu. Itu terus handle tamu-tamu mabuk itu Pak, di bar itu Bu, kadang suka dilempar asbak atau apa orang-orang mabuk. Iya Pak, kadang kayak gitu. Sampai segitunya Pak? Sampai segitunya Pak, jadi orang-orang mabuk kadang kalaupun setelah sadar besoknya kalau tamu hotel nih, minta maaf. Catur maaf kemarin mau saya lempar asbak. Oh iya, biasa Pak. Ya, harus sabar ya? Iya harus sabar Pak, itu sama ketika, itu tadi yang saya sampaikan. Ketika kita bisa memberikan suatu minuman yang membuat customer tersebut terus merasa, wah aku belum pernah minum kayak gini tempat lain. Oh setelah minum ini aku kok masalah-masalah kayak lupa. Terus kayak semula misalkan ada masalah, jadi nggak ada masalah. Jadi beberapa minuman
yang ternyata dikreasikan, akhirnya bisa membuat customer pelanggan itu happy dan merasa, oh ini minuman nggak pernah saya rasakan sebelumnya di tempat lain, baru di sini, terus ngajak temannya datang, terus mencari saya Pak. Catur masuk apa? Saya hanya ingin, padahal sebetulnya kalau minuman itu juga di bar manapun ada. Iya. Si bartender senior saya pun justru yang ngajari saya, Iya. tapi si customer ini nyari saya kayak gitu Bu. Jadi itu merupakan hal yang buat bartender ini kayaknya soul saya, passion saya. Sama ini Pak, bukan Yang rahasia. jadi soul-nya. Iya, ini Bu, uang tips. Oke. Jadi ketika selesai pernah bekerja di suatu tempat itu Bu, kalau closing jam 1:30 gitu, uang tipnya berserakan di meja, sampai kita ngambilnya itu pakai sapu gitu Pak. Tapi banyak, setelah itu diseroin. Setelah itu akhirnya sih dibagi sama teman-temannya. Kalau ada 4 tim dibagi sampai uang di tangan itu habis. Sisanya nanti dimasukkan kas. Iya, iya. Itu pengalaman yang seru menjadi bartender seperti itu Pak. Jadi saya merasa ini pekerjaan yang saya inginkan. Ketika berangkat itu penuh antusias. Oh hari ini saya ingin mengkreasikan minuman ini, saya campur ini. Kemarin sudah, saya sekarang menyampur yang lain. Jadi setiap hari sebelum berangkat itu ada hal baru yang ingin saya sajikan buat customer. Tadi itu mix nyampur makan minumannya tadi itu gimana, belajarnya dari mana, atau selain yang rumus-rumus yang sudah paten Ya, ada riset lagi nggak, bisa pengen nyoba lagi ya, ini pasti ya Pak. Jadi untuk beberapa resep klasik koktail, klasik moktail yang sudah dibukukan itu memang harus nggak boleh salah. Harus pakem nih Pak, nggak boleh salah bartender. Baru setelah itu iseng-iseng. Contoh kata ada uang lebih gitu Pak, saya beli beberapa minuman sendiri. Oh misalkan ini dicampur ini cocok nggak? Biasanya karena saya orang Jawa, waktu itu saya eksperimen di sisi jamu dulu Ibu. Saya pernah buat beras kencur, saya campur dengan perasan jeruk nipis. Setelah itu saya buat blending juice, saya jadikan es batu. Setelah itu penyajiannya saya shaker, dicampur, itu Masya Allah enak banget. Jadi itu karena saya orang Jawa. Setelah itu untuk beberapa minuman lainnya, baru saya selain melihat main Pak ke bar yang lain, apa salahnya dicontoh? Oh iya, brainstorm ya Pak. Iya, dikreasikan, terus melihat dari postingan-postingan Instagram bar-bar yang lain juga. Oh produknya kok sama, kenapa kita enggak? Jadi gitu. Akhir-akhir ini yang semakin marak ketika membuat Clarify, jadi sebuah infus minuman dari alkohol dicampur beberapa bahan yang agak nyeleneh. Dikatakan agak nyeleneh karena mosok iya rek minum dicampur bawang goreng. Mosok iya sih minum dicampur kemangi kayak gitu. Dikatakan nyeleneh seperti itu Pak, tapi ketika itu diinfus dengan beberapa minuman, contoh katakanlah dicampur dengan Gordon Gin. Satu botol Gordon Gin dibuka, dituang dalam satu kontainer, terus diinfus beberapa barang-barang yang saya katakan, bahan-bahan yang saya katakan nyeleneh tadi, dicampur dengan asam amonia, didiamkan 1 minggu di suhu yang normal, nggak boleh dingin, nggak boleh hangat. Itu setelah dibuka bau cuak menyengat. Tapi ketika itu dijadikan base sebuah minuman, asal tepat takarannya, itu menjadi rasa luar biasa. Jadi ini baru beberapa tahun belakangan ini sih Pak, kita coba. Dan untuk beberapa penikmat minuman yang menginginkan rasa-rasa yang basic, aneh, kurang suka. Tapi beberapa orang yang bereksperimen, aku bosen nih minum itu aja. Itu menantang, menarik, bisa disajikan. Ada sih beberapa resep, cuma mohon maaf ini rahasia. Iya. Bisa ditampilkan, cuma kalau mau ingin silakan datang di Hotel Hotel Ciputra. Surabaya. Gitu. Dan memang launch-nya keren banget ya, Bu Novi ya. Keren. Suasananya. Jadi kalau mau Anda minum di Ciputra Bot, nah atau mau cari Pak Catur di sini. Siap. Baik. Asal jangan hari Senin libur Bu, Pak. Itu sudah ada surat resmi dari Menteri Tenaga Kerja. Senin libur. Jadi teman-teman customer bisa paham Catur dengan libur. Jadi no Monday ya. No Monday. Tahu aja Pak, manajemen bos saya itu tahu, manajer saya. Senin tuh biasanya hotel waktunya sepi-sepinya biasanya Pak. Kan habis weekend soalnya habis weekend. Habis konvoy Pak sepi-sepi nih kayak gitu. Tapi kan bisnis hotel Pak. Di hotel. Tapi juga itu sih Pak, karena kebiasaan di tempat sebelum-sebelumnya libur Senin, ya wis saya bawa di sini. Iya sih. Oke. Pak Catur, saya ini mau nanya, kalau sekarang ada teman-teman muda yang belajar menjadi bartender, baik Bu. itu apa ya, maksudnya mereka apakah juga sama seperti dulu, atau cuman Prosesnya? pengen tahu, cuman pengen tahu
ternyata aku nggak cocok, Baik. atau ada yang sudah datang dengan passion Iya, kayak baik. gitu. Ini kan mungkin ada teman-teman muda yang aku nggak ngerti kerjaan apa sih itu kayak Iya. gitu kan. Jadi kebetulan Bu, kita juga membuat program, juga di luar juga super banyak. Di Ciputra Mall juga sering Pak, presentasi kopi, mocktail, koktail, itu free. Di kami bagaimana? Kami juga mulai bulan depan setelah Lebaran sih kayaknya Pak. Oke. Jadi menyelenggarakan suatu kelas buat teman-teman yang ingin belajar bartender. Di sini. Di sini Pak. Oke. Nah, ya, itu ya, ya. untuk basic. Syaratnya apa syarat? Nggak ada sih Bu, basic-basic awal itu belajar kopi teh dulu Pak. Oh. Setelah itu baru minum-minuman. Karena ini dilihat mungkin ya mudah-mudi alkohol belum boleh. Jadi dari manajemen untuk saat ini awal-awal kopi teh sama juices sama mocktail itu tadi Pak, minuman tanpa alkohol. Jadi itu kita hanya ingin sharing nanti prosesnya pembuatan seperti apa. Itu mixologis ya? Ya, bisa campur-campur sama yang kalau yang nggak sulit-sulit, awal-awal yang basic-basic klasik, Pak. Jadi supaya generasi muda itu tertarik dulu. Pun sekarang banyak juga di Instagram, Bu, kelas-kelas kemarin saya juga ikut, ada yang berbayar, ada tidak. Jadi generasi muda yang ingin nggak usah takut terlambat, walaupun nggak sekolah perhotelan, sekarang kalau dicari banyak. Kalau di Ciputra Mall juga sering Pak, aktif ikuti aja IG-nya atau di kami nanti juga ada. Biasanya ada kelas-kelas kayak kursus singkat bartender, tapi bukan yang sampai diajari lempar-lempar botol gitu. Kalau itu komunitas biasanya Pak. Tapi kalau ada beberapa kayak kemarin kita ada. Yang penting jangan lempar tanggung jawab aja, Pak. Jangan Pak, bukan saya. Program table manner nih di tempat kami untuk teman-teman SMK atau yang kuliah atau bapak-bapak yang ibu yang sudah kerja itu kita selipkan sesi bartender. Oh, nah kalau info itu di mana Pak? IG-nya Ciputra Hotel. Ada kalau kelas-kelas table manner nanti di IG kami juga ada paketan selain wedding, sosial media yang lain itu Bu. Terus kita juga ada paket table manner untuk siswa-siswa atau ibu-ibu yang sudah bekerja. Di sesi akhir kita selipkan 2 malah Pak, satu bartender, satu masak. Jadi chef sama bartendernya nanti tampil di 2 sesi berbeda. Oke. Di situ kita jelaskan singkat tentang minuman, di mana minuman dibagi 2, alkohol sama non alkohol. Dan lebih disampaikan juga dari 2 pecahan tadi itu turun temurunnya banyak. Terus sekarang premium katakanlah kayak mineral water. Kalau ada tamu pesan mineral water, nggak semata-mata langsung dikasih produk mineral water biasa, kita kasih yang premium. Contoh beberapa brand yang nggak bisa disebutkan. Jadi selain untuk menambah income dari hotel ini sendiri, juga membuat orang prestis. Di foto, tahu tak minum air putih tapi mereknya ini. Jadi itu yang diajarkan seperti itu sih Pak. Basic-basic itu sama cara mencampur minuman. Terus mereka kita invite. Jadi state ini buat kamu. Katakanlah setelah kita ngajari bartender ngajari, nih kamu sekarang jadi bartender. Ya, nih kamu jadi bartender. Nih kamu buat yang tadi kita terangkan. Jadi itu ada sesi kayak gitu. Jadi monggo teman-teman generasi muda. Terus supaya kemudian engage gitu ya. Ya, ada Bu. Banyak. Jadi kalau Anda misalnya anak-anak muda juga yang nggak hanya muda aja kan, jadi siapapun yang ingin belajar tentang mixologis tadi kan, mencampur minuman dan sebagainya. Nah itu bisa nanti belajar juga di CW Hotel ini. Boleh. Ya Pak ya. Baik Bapak. Sehingga kita pun juga punya experience yang luar biasa terkait dengan minum-minuman tadi itu. Baik. Nah, Pak. Siap. Kalau di sini Ciputra Hotel ini, the most-nya apa sih Pak minuman Pak? Ya, jadi yang signature kita itu yaitu virgin strawberry virgin mojito, Pak, sama kidney cleanser. Kidney cleanser itu minuman mixologis berbahan dari beberapa sayuran yang menyehatkan. Saya bahas yang virgin strawberry mojito dulu ya, Pak. Jadi itu buah strawberry kita madler pakai sugar. Kita madler pakai lime sama daun mint. Setelah itu kita kasih soda. Itu salah satu dari refreshment drink di sini. Terus yang satunya itu kidney cleanser itu kita namakan itu dari buah beetroot, apel, cucumber, timun, sama lemon. Kita blend jadi satu. Tampilannya sih nanti merah senja seperti itu. Tetapi buat anak senja nih. itu kidney cleanser itu khasiatnya itu biar nggak darah tinggi. Nanti dicoba ada selesai. Jadi rasa yang keluar itu beatnya nggak keluar, jadi pahitnya keluar. Jadi hanya keluarnya nanti warnanya itu menyumbang warna aja buah beet. Rasa yang keluar apel ke jeruk ke lemon. Tuh sama pina colada tadi juga banyak di
pesan di sini ketika pineapple sama coconut water sama fresh milk tadi Pak, itu juga banyak. Karena kita bisa wine juga ditekan sini, most cash order juga dari wine pasar kita ada harga 499. Dari Australia itu ada Barefoot, Gallo Family, sama Woodblass itu banyak. Promo bulan ini Lindem. Itu sih Pak, kalau ada alkohol yang diinginkan, spirit kita ready, premium, Gregos, Glenfiddich, 18 tahun, SOP Martel, semua ada. Siap. Yang pasti rasanya adalah menyenangkan di sini. Menyenangkan, baik. Ya benar ya. Siap. Oke, Pak. Jadi sebenarnya kan profesi bartender itu kedepannya akan selalu dibutuhkan kan? Iya benar Pak. Ya enggak. Betul, Jadi betul. sebenarnya ada salah satu profesi yang bisa ditekunin karena apa? Everlasting. Ya, Ya kan? Bukan yang seasonal. ya betul Pak. Nah, Ini ada batas usia nggak sih? Nggak ada sih Bu. Kayak pernah punya guru itu sampai sekarang kalau nyeker itu sudah agak sedikit mohon maaf tremor gitu Pak. ya bukan nggak justru mau. semakin tremor semakin enak nyekernya Pak. Kental-kental Karena tanpa gitu. digoyang aja udah gini sendiri. Iya, guru yang ngajari saya tuh nggak mau berhenti. Jadi sebetulnya kalau segi usia dari hotelnya udah nggak mau nih, buka bar sendiri Bu. Jadi di handle sendiri. Jadi kalau saya rasa segi usia cuma kalau semakin tambah usia ya mungkin penampilannya aja sih. Tapi kalau skillnya saya rasa masih bisa memberikan minuman. Kadang orang kalau minum itu udah lupa yang buatin kayak seperti apa. Iya. Seragam itu seragaman nggak stabil di lipat-lipat gitu boleh. Jadi kalau membahas masalah umur sih, saya rasa saya punya beberapa senior juga umurnya lebih dari saya juga masih eksis Bu. Iya, iya. Gitu. Wah, ini profesi yang everlasting Soalnya sebenarnya. kan kalau tadi lagi juggling gini nih kan berkait Ya udah nggak dengan juggling refleks lagi lah ya. refleks kan. Udah gak juggling lagi lah. Ya. Refleksnya agak longgar. Ketika kemampuan juggling ini dibawa tapi juga ini Bu menyesuaikan dengan keadaan layout outletnya. Iya, Katakan iya. kayak gini agak Betul. bahaya, agak kurang bisa di tempat kerja sebelumnya itu di outdoor malah harus lebih tampil. Iya. Ketika kerja di tempat sesudahnya juga lebih sempit. Kadang bisa diimplementasikan, kadang belum tentu. Iya. Tapi harus tetap. Tetap Sebulan sekali tetap. dilakukan dilatih Iya. juga kan. Bayangan saya itu ya kalau bantu tender itu ya mesti yang diputer-puter gitu itu kayak Tidak harus ya sirkus sebenarnya. Lebih menarik. Lebih menarik. Tidak harus tapi lebih menarik. Terutama di apa outdoor bar ya. Iya Pak, terutama kalau ada spesial event kayak nobar, nonton bareng, Betul. apalagi tahun baru di mana orang itu benar-benar ini puncak momen suatu acara. Kalau bartendernya cuma sekedar nuang-nuang gitu, kayaknya kok kurang. Bahkan dilombakan kan juggling itu. Ada Bapak lomba beberapa lomba. Saya dulu pernah ikut ya, ternyata ketika di kandang di tempat kerja lancar, dibawa keluar lomba di atas panggung disurai teman-teman jatuh ya Pak botol. Ini jangan aja Bu. Ketika latihan kok gak jatuh-jatuh. Ketika sudah ditampilkan disurai teman-teman. Loh, kenapa disurai tangan? Disurai tambahin nih Pak jatuh. Loh, maksudnya nyorai kan nyemangatin Nyemangati, kan. Pak. Biar lebih ori lagi. Ternyata horek bukan Malah ori. orang jatuh gitu. Banyak Pak, lomba-lomba banyak. Kemarin kita kirim tim 3 bulan yang lalu juga. Sekarang tapi kebanyakan lomba online sih Bu. Oh, lomba online. Online Pak. Jadi masing-masing Di tempat kerja masing-masing. Di record, Mm, dikirim. Cuma ada beberapa karena ini brand tertentu. Pertama, teman kondisinya harus beli brand tersebut. Ya, karena sponsornya. Sponsornya bahan-bahannya dari brand tersebut. Untuk kreasi, resep, cara menampilkan di tempat kamu. Udah itu di upload, nanti kelihatan. Gitu kemarin teman-teman ya masih belum beruntung, tapi kita akan coba terus Pak. Setiap ada acara seperti itu, bartender kami kita ajukan. Menang kalah urusan belakang, Pak. Ngelatih mental. Ya, seperti itu. Nah, bahkan di Ciputat berarti bocorannya ada salah satu bartender yang juara Asia ya Pak ya untuk Ya, pernah ketika beliau ini kerja itu nanti ya sore mungkin bisa ditampilkan Bu Saudara Irfan. jadi itu juara Asia ya Pak ya untuk Ya, kelas Asia sih waktu itu, Pak. untuk juggling ya. Iya. Nah, jadi kalau Anda mencari Mas Irfan ya. Irfan namanya. Nah, Mas Irfan bisa ke sini. Siap. Kalau pas gini tuh kalau mau jatuh atau sudah jatuh gitu tuh ada nggak sih triknya kalau sudah biar lu kaget gitu nggak ada ya? Jangan lata gitu aja ya Bu. Iya Pak ya, kalau lata pasti teriak. Kalau enggak biasa. Tapi biasanya ada. Syarat bartender satu ya, jangan lata ya. Jangan lata itu nggak boleh. Kenapa? Nanti pasti akan kagetan Anda. Bener. Ada barmaidnya biasanya Bu, nggak sampai kayak pecah gitu. Jadi si bartender ini ketika tampil perform
sudah menyiapkan. Tapi kan latihannya pakai botol yang kayu itu dulu nggak, Pak? Kalau latihan ya Pak, ada botol plastik, setahu akrilik saya itu ada. Tapi Tapi ketika kan tampil tekanannya beda kalau botol plastik ya. ada Bu, Ada. jadi keberatannya udah diciptakan semakin Tapi ini kok. nggak mungkin pecah gitu. Nggak ya. mungkin. Tapi kalau yang pas tampil itu ya yang asli Pak. Iyalah. Karena ketika membuatkan minuman, jadi botol itu yang diangkat. Iya. Tapi biasanya kalau jatuh pun ada barmaidnya Pak. Nggak sampai kayak tar gitu nggak sampai. Iya. Bukan hanya tarnya itu, harganya. Nah itu. Harganya sebotol. Nah, Jadi nggak boleh kagetan, nggak boleh latahan untuk jadi seorang bartender tuh kan. Nah. Jadi kalau masalah terkait dengan ilmu mencampur dan sebagainya sudah pertama dua dari pakemnya, Ya. kedua nanti bisa belajar. Beri Nah, yang prosesi. pasti tadi syarat utama nggak boleh kagetan, nggak boleh latahan. Apalagi kalau latahnya rusuh, wah. rame nanti Pak. Kalau ada pesan tuh untuk teman-teman yang mau minat berprofesi ini, Baik. ada asosiasinya gitu nggak sih? Asosiasi Surabaya banyak Bu, asosiasi bartender Indonesia banyak, Surabaya juga Sebutin banyak. boleh nggak? Asosiasi bahasa bartender yang di Surabaya ini bisa di IG-nya ada, Asosiasi Bartender Surabaya gitu aja keluar Bu. Terus kayak itu tadi, bukan promo tapi promosi juga nggak apa-apa. Oh, ya harus. Ciputra Mall sering Bu. Di situ sering berapa diadakan kegiatan, cuma barista sih. Kopi-kopian sama kopi. mocktail apa. Sering di IG-nya sebulan pasti keluar. Nanti kabar bulan depan. Itu kapan, bulan selanjutnya kapan. Jadi harus punya rasa passion, senang dulu. Betul. Untuk profesi bartender ini senang dulu, terus resikonya minum pasti. Oh ya. Minum alkohol. Dan sampai nanti setelah mendalami pekerjaan ini terus, loh aku anti nih minum Kan alkohol. harus dicicipi nasi Nah, minumannya. cicipi sedikit banyak sama hukumannya. Hukumannya Kabarnya sama. gitu kan loh. Jadi itu Pak. Nah, itu baru untuk kemudian memang benar-benar niatannya pas, penampilannya disajikan, terus daya ingatnya. Sebenarnya bartender nggak cuma harus bisa membuat minum, juga harus tahu ketika membuat suatu minuman Pak, ini bahannya harganya berapa. Oh iya. Jangan sampai nanti dalam satu minuman itu katakanlah 1 oz 30 mili itu campurannya 1 gelas itu 2 oz, campurannya lain 1 oz dan sebagainya. Itu harus Maksud dihitung. takaran ya? Takarannya. Jadi itu harus dihitung. Harga belinya kami nyebutnya cost price-nya atau ada beberapa nyebut HPP-nya. Itu jangan sampai bartender itu buat minuman asal ngawur aja. Nanti ketika dijual segini ternyata cost-nya gede, jadi untungnya sedikit. Jadi harus pinter-pinter berhitung juga ternyata Pak. Harus benar-benar berhitung. Katakanlah satu botol 750 mili, ketemunya nanti berapa. Jadi nggak cuma bisa membuat minuman, juga pinter berhitung, ngerti harganya dan daya ingatnya cukup bagus, sehingga setiap membuat minuman nggak perlu harus lihat kitabnya lagi, harus harus ngelontok. daya ibaratnya ingatnya kan harus gitu. baik. Jadi monggo bagi teman-teman yang ingin belajar, datang ke kami, silahkan ngikuti updatean asosiasi bartender itu juga boleh. Sering diadakan acara kegiatan di kabar tersebut. Cuma intinya harus cocok dulu Bu, Iya. dan mau minum itu tadi Pak. Iya. Kalau ternyata wah aku nggak minum, kayaknya kok kurang. Jadi kopi aja. Ya, kopi aja boleh. Barista aja. Seperti itu Bu. Ya. Kan pilihannya seperti itu kan. Iya, barista aja boleh. Dan Tapi kan kopi itu juga bisa kerjanya boleh. malam mungkin ya. Seringnya malam Bu kalau bartender. Jadi contoh katakanlah saya ini juga sebagai ilmu Iya. selain yang minum tadi. ya Mm-mm. harus siap kerja sampai pulang jam 2, setengah 3. Katakanlah ketika sudah closing jam 12, belum tentu Pak. Belum tentu. Karena setelah dihitung-hitung, kan bartender harus menghitung setiap hari Bu. Saya itu menghitung, buka itu saya hitung, pulang harus saya hitung. Sehingga ketika loh kok ini tinggal setengah botol, padahal penjualan harusnya masih 3/4. Dihitung Pak, dicari. Nah itu miss-nya di mana. Oh, Terus katakanlah rokok ini jadi jumlahnya jangan sampai kurang. ada ngicipin netesin ya. Nah itu Loh, ini kok cuma segini kurang. harus siap kerja panjang, Iya. terutama malam, karena nggak terus ketika barnya tutup bersih-bersih pulang belum tentu. Kan harus dihitung dulu Pak. Betul. Dihitung dulu, terus mempersiapkan pembelanjaan hari sesudahnya. Oh. Katakanlah jeruk ini tinggal 2 kilo nih, harus pesan lagi berapa kilo strawberry. Jadi itu Pak. Jadi bisa pulangnya jam 4 pagi. Enggak, kalau saya kemarin sih nggak sampai sih Oh, Pak, nggak kalau sampai. belajar. Jadi tergantung barnya, itu harus siap kerja malam, pulangnya juga panjang, juga harus ingat sebelum pulang benar-benar dipastikan nggak ada yang hitungan kurang. Terus bahan-bahan mau mendekati expired, jadi benar-benar dihitung. Jadi sebelum pulang itu benar-benar kayak orang itu ngeceki semua bahan-bahan yang Stok. stok buat besoknya. Menarik. Keren. Oke, Menarik. Pak Catur, keren banget. Siap. Terkait dengan profesinya, ya, Bu Novi ya. Iya. Dan sekali lagi ini adalah profesi yang everlasting, selalu dibutuhkan, bukan musiman. Dan kalau Anda mau belajar juga
bisa di beberapa tempat, ada asosiasinya juga. Atau mau belajar di sini di Ciputra World Hotel, Anda bisa ikuti IG-nya. Jadi di situ akan ada updatean. Siap, Pak benar Catur sekali. Baik, Pak. Nah, di situ bisa ada di sana, dan Anda mau cari Pak Catur bisa di sini, Mas Irfan lihat jaglingannya juga bisa di sini. Itu bisa juga Anda belajar apapun terkait dengan minuman di sini. Iya benar Pak, di lounge bar ini lantai 8, kita buka jam 8 pagi sampai jam 12 malam Pak. Kalau mau merokok ada smoking room di sisi kiri. Oh, di sana ya? Ada sigar juga. Oh, ada sigarnya. Jadi cocok sekali minum wine sama sigar. Ada televisi besar. Setiap acara kayak sport, nobar atau apapun, karaoke silakan di sana. Buka Oke. dari jam 8 pagi sampai jam 12. Untuk yang nggak mau rokokan nih, mau minum aja di sisi sini bisa Pak. Juga ada di lantai 7 restorannya, kita juga bisa kirim minuman ke sana. Oh, Atau untuk yang sini di bar stool sampai nyantai, pengen main piano Pak. Oke. Oh ya, di situ ada baby grand piano. Tapi harus dipastikan dulu bisa. Iya. Karena yang dengar juga tamu yang lain. Atau ada yang main nggak di sini, Pak? Kalau mainnya setiap Jumat sih Pak. Oh. Nah, pas ini kita Ada berhenti dulu. pianisnya. Ya, ada pianisnya, kita berhenti dulu. Mungkin kita buka lagi setelah lebaran. Oke. Jadi lounge bar silakan datang ke tempat kami, lounge bar lantai 8, buka jam 8 sampai jam 12 malam. Kita menu semua ada. Basic spirit, klasik koktail, koktail yang berkreasi terserah, sampaikan ke bartendernya. Kita bahan-bahan lengkap Pak. Wine juga ada, kalau wine identik mahal nih. Ya. Ada wine basar kami 499 dan net Pak. Udah bisa dibawa pulang juga take away, nanti ada packagingnya kemasan bagus. Akan monggo kita tunggu kedatangan. Siap. Oke, jadi itu Entok. Jadi kalau Anda ingin jadi seorang bartender, ini bisa menginspirasi ya, Bu Novi ya. Iya. Dan mulailah belajar, nanti bisa juggling juga, meracik minuman dan sebagainya. Dan yang pasti adalah profesi bartender, ada profesi yang mengetahui suasana hati dari customernya. Betul. Betul. Itu yang luar biasa, bukannya psikolog aja ya, ternyata bartender juga iya. bisa mengetahui suasana hati dari customernya. Oke, thank you untuk Ciputra World Hotel Surabaya di Majen Sungkono. Jadi di sini Anda juga bisa stay di sini sambil jalan-jalan ke mall, atau Anda mau di sini ada bisnis ya, Bu Novi ya. ada bisnis. Jadi kalau Anda ada bisnis di area sekitar Surabaya Barat, Anda juga bisa stay di sini. Ini ada hotel bintang 5 dan bisnis hotel juga. Kemudian ada juga paket terkait dengan Holy Ramadan Room Package. Nah, jadi selama Ramadan itu ada 1.218.000 rupiah ya, net per room per night. Jadi ketika Ramadan Anda bisa menginap dengan fasilitas ada sahurnya atau breakfastnya. Bagi yang nggak puasa bisa breakfast, tapi yang bagi puasa ada sahurnya. Kemudian ada iftar buffetnya juga. Jadi Anda yang puasa mau tidak puasa akan dapat iftar buffetnya. Kemudian free access to pool, gym, jacuzzi and sauna. Kemudian free registration untuk SBEC benefit membership. Jadi SBEC itu adalah Swiss Bell Executive Card. Jadi ketika Anda Holy Ramadan Package, Anda akan dapat card SBEC tersebut. Gitu ya? Iya. Bu Novi ya? Oke, tadi dapat info kalau swimming poolnya Lantai Oh 22. iya. Keren di banget. rooftop. Di rooftop nanti udah, dan view-nya View-nya ke selatan ke gunung. betul ke Gunung Penanggungan, Arjuna dan Welirang. Jadi kalau pagi bisa clear cuaca itu, Anda bisa melihat suasana pegunungan tersebut dari pulse-nya ya kan gitu. Oke, itu Entokers episode kali ini dengan seorang bartender senior dari Ciputra World Hotel Surabaya, Bapak Catur. Thank you Pak Catur. Terima kasih ya Pak. Terima Untuk kasih sharingnya. Bu. Iya, Kami sukses terus. terus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi sampai jumpa lagi di episode berikutnya Talkers dengan narasumbernya atau materi kita berdua yang cukup menarik untuk diamatin. Dan jangan lupa Pak Novi, Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share informasi ini karena sangat bermanfaat untuk teman-temannya, untuk Ya. saudara-saudaranya, Ya. untuk famili putra-putrinya yang kepingin menggeluti sebuah profesi tertentu. iya. Oke, gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.